Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kembali lagi bersama saya, Ibu pendamping, ya, dalam P2K2 kesekian kalinya, ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengelola keuangan usaha, ya. Sebelum kita membahas itu, kita saksikan video dulu ya. Oke. Untung ada pelatihan wirausaha. Dari situ, saya baru tahu bahwa untuk memulai usaha ada urutan langkah yang harus dijalani. Saya perlu mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan ide usaha saya. Berdasarkan informasi tersebut, saya harus menilai bisa tidaknya usaha itu dijalankan. Ternyata, berjualan ikan matang lebih bagus peluangnya daripada jualan ikan segar. Saya putuskan untuk jualan ikan balado. Kata teman-teman arisan, ikan balado saya enak. Setelah itu, saya merencanakan keuangan usaha untuk memastikan usaha tersebut bisa memberi keuntungan. Agar dagangan laku, saya juga merencanakan pemasarannya. Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, usaha saya mulai berkembang dan mulai dapat pelanggan tetap. Setiap hari setelah dagangan habis, saya langsung belanja keperluan keluarga dan keperluan dagang untuk esok hari. Tapi, uang untuk beli ikan dan bumbu sering tidak cukup. Lama-lama, jualan saya berkurang. Juga keuntungannya. Kenapa jadi begini? Untung saya diingatkan untuk menyisihkan dan memisahkan uang buat modal usaha esok hari. Dan sisanya baru untuk membeli kebutuhan keluarga. Setiap malam sebelum tidur, semua pemasukan dan pengeluaran saya tulis di catatan kas harian usaha. Tiap akhir bulan, saya isi buku arus kas, yaitu catatan total pemasukan dan pengeluaran bulanan untuk 1 tahun penuh. Dengan cara ini, saya bisa langsung tahu usaha saya tumbuh, mandek, atau malah menciut. Sudah nonton ya filmnya ya? Ada, Bu. Gimana filmnya? Bagus? Bagus. Iya. Dari film tadi nih, kira-kira bagaimana sih Bu Lili mengembangkan usahanya? Pertama kan dia jual ikan mentah. Terus dia melihat peluang bahwa ternyata penjualan ikan matang lebih laku daripada ikan mentah. Oke. Nah, terus dia selain itu juga mengadakan promo beli 5 gratis 1, Ya. dan usahanya terus berkembang. Oke. Tapi sayangnya Ibu Lili kesulitan dalam mengelola keuangan. Oh, Karena itu masalahnya ya, Pak ya? Iya, setiap Keren. selesai jualan dia langsung belanjain uangnya untuk kebutuhan rumah tangga. Oke. Tapi sayangnya nggak ada yang disisihkan untuk ke modalnya. Oke. Jadi Akhirnya? Ibu Lili bingung, kok mana sih uang-uang ini kok nggak ada rupanya gitu. Iya. Akhirnya dia rubahlah pola ininya, apa namanya, pencatatan keuntungannya. Dia bikin 2 kaleng, yang satunya untuk modal usaha, satunya lagi untuk kebutuhan rumah tangganya. Selain itu dia juga mencatat pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Oke, ya, tepat sekali Pak ini. 100 buat Bapak. Terima kasih ya. Ada yang mau jawab yang lain? Bapak di belakang? Sama jawabannya ya. Iya, nggak apa-apa, sama. Oke, juga 100 buat Bapak yang di belakang ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Galuh, bahwasanya pertama kali yang dilihat oleh Ibu Lili ketika membuka usaha ini adalah melihat peluang bahwa menjual ikan yang siap santap itu lebih disukai dibandingkan dengan menjual ikan yang dalam bentuk segar. Ya, kemudian masalah yang dia hadapi berikutnya adalah ia tidak bisa memisahkan, ya, ia tidak bisa mengelola keuangan yang didapatkan karena mencampur antara uang usaha dengan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Oke.
Baik, jadi salah satu masalah dalam mengembangkan usaha adalah masalah kehabisan uang untuk modal usaha kembali ya. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menghindari itu adalah segera sisihkan uang untuk memodali kelanjutan usaha ya. Catat dan cek berapa pengeluaran, berapa pemasukan untuk usaha Bapak Ibu sesuai dengan anggarannya, berdasarkan anggarannya yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, informasi ini Bapak Ibu bisa baca pada brosur yang Bapak Ibu bawa ya di halaman 11. Ada yang mau brosur? Tidak ada? Oke, nah apa nanti kita lihat sama-sama brosurnya ya. Nah, Bapak Ibu, banyak kasus ya yang menunjukkan uang yang didapatkan itu dari suatu usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa memperhatikan jumlahnya yang harus disisihkan untuk modal berikutnya. Akibatnya apa? Uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha makin lama makin berkurang, sehingga dalam kasus ini ya, Ibu Lili tadi awalnya tidak bisa menjalankan usaha itu lagi. Tetapi akhirnya ketika dia sudah mendengarkan penjelasan dan mengingat penjelasan dari pendamping, akhirnya ia mampu memisahkan dan mencatat penggunaan uang usaha dan juga uang keluarga, sehingga ia mampu menjalankan usahanya secara berkelanjutan ya. Nah, Bapak Ibu, agar kita bisa memiliki keuntungan, maka kita harus mengendalikan pemasukan dan pengeluaran dengan cara apa? Dengan cara membuat catatan kas harian ya. Dan juga catatan kas ini selain harian juga bisa dibuat secara tahunan untuk usaha kita. Nah, dalam pengelolaan keuangan keluarga, catatan kas harian ini adalah mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran keluarga yang dilakukan setiap harinya, ya. Sedangkan dalam pengelolaan keuangan usaha, catatan kas harian untuk usaha berisi seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan untuk menjalankan usahanya. Sekarang kita lihat yuk ke buku pintar halaman 32 sampai 36. Nah, ada yang bawa buku pintarnya? Tidak ya? Waduh, harus dibawa Bapak Ibu buku pintar ini. Kalau tidak, saya lihatkan dari sini ya. Nah, di buku pintar yang Ibu Lili buat ini, bahwa sudah terlihat Ibu Lili sangat pandai dalam mencatat apa saja sih pemasukannya ya. Kemudian uang yang keluar itu digunakan buat apa saja. Ternyata di sini sudah rinci sekali Ibu Lili mencatatnya. Mulai dari beli panci, beli gas, beli ikan, kemudian setelah dibelikan modal itu berapa hasil penjualan ikannya, sudah sangat jelas di sini. Dari hari pertama sampai hari ke-30 di sini sudah dituliskan dengan sangat rinci, sehingga di sini pada akhir bulan Ibu Lili mengakumulasi total pengeluaran dan pendapatannya ya. Saya lihat di sini bahwa total pendapatannya adalah 2.560.000 dan total pengeluarannya adalah 2.417.000, di mana ada selisih keuntungan sebesar 143.000 ya Bapak Ibu. Nah, di akhir bulan catatan kas harian ini membantu kita nih untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui apakah usaha kita sedang untung atau belum ya. Kalau untung adalah jika pemasukannya lebih besar dari pengeluarannya. Nah, yang kedua membantu kita dalam apakah pemasukan dan pengeluaran ini sesuai dengan anggaran yang telah dibuat. Yang ketiga adalah untuk mengetahui barang-barang apa saja yang paling laku dan pada hari apa saja ini penjualan kita yang cukup banyak, sehingga kita bisa menyiasati langkah penjualan di minggu atau bulan berikutnya.
dalam jangka waktu 1 tahun kita perlu mengetahui ini apakah usaha kita mendatangkan keuntungan apa tidak. Ya, untuk itu kita perlu membuat arus kas. Ya, nanti kita belajar arus kasnya seperti apa dalam rangka merangkum sejumlah pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulan dalam jangka 1 tahun itu. Nah, coba kita cermati sama-sama di catatan kas harian untuk usaha ini. Kita cermati pada 1 minggu awal ya, atau 7 hari pertama. Pada hari pertama, Ibu Lili pinjam dari Ibu Lili ya, tulisannya di sini bahwa dia meminjam uang untuk usahanya ini sebesar 100.000. Kemudian dari uang itu dia beli panci 15.000, beli gas 15.000, beli ikan 50.000 dan beli bumbu 20.000. Hari itu ia dapat penjualan ikan adalah jumlahnya 90.000 rupiah. Kemudian hari kedua dia beli panci lagi 1 buah 15.000. Kemudian dia menambahkan beli lap ya 2.000, beli ikan lagi untuk modalnya 50.000 dan beli bumbu 20.000. Hasil jualan ikan yang didapatkan sama 90.000 rupiah ya. Jadi hari pertama, hari kedua jumlah penjualan ikannya adalah sama 90.000. Nah, di hari ketiga dia tidak perlu beli panci lagi, tidak perlu beli lap karena sudah ada, tadi sudah dibeli. Di hari ketiga ini dia hanya beli ikan 50.000 dan beli bumbu dapur 20.000. Dari modalnya tadi ternyata hasil jual ikannya adalah 85.000. Begitupun hari keempat, kelima, keenam ya. Namun di hari keenam ini ternyata Ibu Lili selain membeli ikan dan membeli bumbu, ia juga membayar pinjaman modal yang awal tadi sebesar 50.000 rupiah. Ya, hasil jual ikannya ternyata lebih banyak dari yang sebelumnya, itu 95.000. Di hari ketujuh, Ibu Lili tetap nih membeli ikan, beli bumbu, bayar uang untuk ujian anak juga bisa dilakukan di hari ketujuh, serta dia membayar pinjaman modalnya yang 50.000 tadi di hari ketujuh. Jadi hari ke-6 dan hari ke-7 Ibu Lili membayar pinjaman modalnya, sehingga di hari ke-7 Ibu Lili mampu melunaskan pinjaman modal yang 100.000 tadi di awal ya. Nah, jadi dari yang sudah kita jelaskan tadi bahwa catatan kas harian itu sangat perlu ya dibuat. Kenapa? Karena dia fungsinya ada 3. Yang pertama, fungsinya di akhir minggu atau akhir bulan itu catatan kas harian dapat menunjukkan apakah usaha kita untung atau rugi. Jadi bisa melihat dari catatan kas harian itu. Kemudian kita bisa dibantu melacak pemasukan apa saja yang kurang atau pengeluaran apa saja yang berlebih dari anggaran catatan kas harian kita. Dan sehingga kita bisa mengatasi masalah apa yang secepatnya, mengatasi masalah yang ada secepatnya dan mencegah hal itu terjadi kembali ya. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui kira-kira barang apa saja nih yang laku dan pada hari apa saja penjualannya cukup banyak, sehingga kita bisa menyiasati langkah penjualan di minggu atau bulan berikutnya ya. Sampai sini paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah usaha kita bertambah untungnya, maka kita harus merangkum total pemasukan dan pengeluaran kita melalui catatan kas harian ya, yaitu harus ditulis dalam tabel arus kas. Sekarang coba buka buku pintarnya halaman 37. Di sana ada tabel arus kas usaha. Dari arus kas yang ada pada buku bapak-bapak ibu-ibu ya, saya coba bacakan dari sini bahwa di arus kas ini kita bisa melihat per bulannya berapa total pemasukan kita dan juga total pengeluaran kita. Misalnya nih pada bulan Januari ya, pada bulan Januari coba bapak-bapak ibu-ibu buka buku pintarnya halaman 37 sudah semua ya. Di bulan Januari ini ada uang masuk, yaitu untuk modal pinjaman ya.
kemudian ada hasil penjualan, kemudian total pemasukannya itu 2.260.000 pada bulan Januari, sedangkan total pengeluarannya untuk peralatan, bahan baku dan lainnya adalah 1.827.000. Sehingga total saldonya selisih antara pemasukan dan pengeluarannya yang didapatkan keuntungannya adalah 433.000. Nah, keuntungan ini ternyata berbeda tiap bulan. Pada bulan Februari keuntungannya 143.000, Maret 350.000, April 100.000, Mei 300.000 dan seterusnya. Hal ini dipengaruhi oleh total penjualan yang ada setiap bulannya ya, total uang yang masuk dan juga uang yang keluar. Dimana bahwa memang tidak bisa konsisten tiap bulannya pemasukannya banyak gitu ya, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya, sampai sini paham ya? Jadi perubahan saldo yang terjadi dari bulan ke bulan itu menunjukkan naik turunnya keuntungan usaha Bapak Ibu. Nah, oke, sampai situ penjelasannya ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Sudah jelas semua ya, alhamdulillah.